Baiklah sobat-sobatnya, saat ini sudah mulai rilis yaitu perankingan P3K Guru hasil CAT BKN, yang mana di sini langsung muncul afirmasi sertifikat pendidik yang teman-teman miliki. Seperti yang kita lihat di bagian paling atas, di sini ada 5 peserta yang sudah terbaca untuk sertifikat pendidiknya. Dan di sini mendapatkan nilai afirmasi yaitu 450 teman. Nah, selanjutnya di sini nanti apakah peringkat atas yaitu nomor urut 1 sampai dengan 10 atau sampai dengan 20, apakah nanti bisa 100% ini bisa lulus? Masih terlalu dini kalau misalkan kita memprediksikan apakah kita nanti bisa lulus atau tidak jikalau kita mendapatkan peringkat pertama, kedua ataupun juga ketiga. Sebenarnya bagaimanakah untuk mekanisme kelulusan dan juga penempatan P1, P2, P3, P4? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah mengikuti seleksi kompetensi dengan CAT BKN, dan tentunya teman-teman merasa sangat gembira sekali ketika di sini afirmasi sertifikat pendidik kita ini sudah terbaca. Seperti halnya yang di sini kita berikan contoh untuk mapel bahasa Inggris, teman. Nah, di sini mapel bahasa Inggris ini adalah yang memiliki sertifikat pendidik ini terdapat 5 orang, yang mana di sini karena kita memiliki sertifikat pendidik, maka di kolom afirmasi di sini kita mendapatkan tambahan yaitu 450, teman. Ini 450, kemudian 450 ini adalah untuk nilai maksimal dari kompetensi teknis ketika kita ini mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, tentunya suatu hal yang sangat menggembirakan ketika di hasil seleksi di sini kita melihat bahwa nama kita ini berada di papan urutan nomor atas. Apalagi teman-teman di sini setelah mengetahui jumlah formasi yang ada di Pemda sesuai dengan mapel yang kita lamar. Di sini tentunya kita senang ya kalau misalkan kita mendapatkan hasil seperti ini. Tentunya akan berpeluang besar manakala kita mendapatkan nilai tertinggi atau dalam urutan perankingan yang paling atas, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam seleksi P3K Guru tahun 2023 di sini ada 4 kategori pelamar. Yang pertama adalah pelamar prioritas guru lulus passing grade, kemudian THK 2 dan juga guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Kemudian juga teman-teman pelamar umum. Nah, di sini ada 2 mekanisme seleksi. Yang pertama untuk pelamar prioritas atau guru yang lulus passing grade. Ini adalah mereka itu setelah melakukan pendaftaran sampai dengan resume, maka langsung di sini yaitu menunggu pengumuman hasil seleksi. Kemudian yang tertera pada daftar ini yaitu peserta yang dinyatakan telah mengikuti CAT BKN. Ini adalah hanya peserta yang mengikuti CAT BKN. Siapa saja namanya yang ada di sini? Tentu saja ini adalah kategori dari THK 2, kemudian guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, dan juga pelamar umum yang telah mengikuti seleksi kompetensi menggunakan komputer asistes ya. Jadi kalau misalkan kita sudah mengikuti seleksi dan sudah selesai, maka kita akan bisa melihat yaitu perankingan kita pada live streamingnya di masing-masing kantor regional. Dan kemudian tentunya banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu manakala kita mendapatkan nilai-nilai tertentu seperti yang teman-teman tuliskan di jejak kolom komentar ya di video-video sebelumnya. Di sini teman-teman banyak yang bertanya, kalau misalkan nilai saya sekian, nilai total sekian, kemudian manajerial sekian, sosiokultural sekian, teknis sekian, dan wawancara sekian, apakah nanti bisa lulus atau enggak? Nah, tentunya di sini teman-teman kalau misalkan kita terlalu pede ya untuk mendapatkan penempatan ataupun juga lulus seleksi di tahun ini merupakan suatu hal yang perlu banyak berdoa, teman-teman, dikarenakan segala kemungkinan ini nanti masih bisa terjadi ya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa seleksi P3K Guru tahun 2023 itu terdiri dari 4 kategori pelamar, yang mana di sini peserta yang pelamar prioritas ini adalah tidak mengikuti seleksi, jadi nama mereka itu tidak masuk dalam daftar yang ada di sini. Tentunya adalah hasil seleksi dari teman-teman yang telah mengikuti seleksi yaitu dari THK 2, guru honorer sekolah negeri, kemudian juga dari pelamar umum. Nah, tentunya nanti untuk ketika semuanya ini di bagian pengumuman hasil seleksi, maka nanti dari seluruh kategori pelamar akan dikumpulkan ya, yaitu dari P1 sampai dengan P4. Dan kita harus ketahui bahwa P1 mereka itu nanti langsung penempatan dan namanya nggak di sini. Dan di sini untuk P1 itu terdiri dari 4 kategori pelamar juga.
yaitu P1 THK2, kemudian P1 guru sekolah negeri, P1 PPG, dan juga P1 guru sekolah swasta. Nah tentunya kalau misalkan posisi kita ini berada pada P3 atau P2, maka teman-teman perlu bertanya dulu apakah di daerah kita itu masih ada P1-nya, apakah P1-nya itu terdiri dari THK2 negeri, PPG, dan juga swasta. Nah selanjutnya di sini nanti ketika sudah pengumuman seleksi di pengolahan hasil nilai, maka di sini nanti akan diurutkan ya untuk pemenangnya. Nanti urutan penentuannya adalah dimulai dari P1. P1 adalah nanti akan diurutkan dari keempat kategori ini. Jika masih ada sisa formasi, maka akan diberikan kepada teman-teman THK2, kemudian guru honorer, dan juga kepada pelamar umum. Dan tentunya juga di sini perlu kita ketahui bahwa nanti untuk penentu kelulusan di sini nanti akan ada dua perankingan. Yang pertama itu adalah perankingan per kategori. Jadi nanti akan diurutkan, yaitu misalkan di sini formasinya itu ada berapa, maka di-ranking dulu untuk urutan per kategorinya. Dan selanjutnya setelah di-ranking per kategori nanti akan di-ranking berdasarkan dari nilai, teman-teman. Nah, di sini sebagai contohnya adalah seperti ini. Misalkan untuk jumlah formasi itu ada misalkan ada 82 ya. Ada 82, kemudian apakah di sini dari P1-nya yang namanya nggak ada di daftar ini, apakah di sana itu ada ataukah enggak? Kemudian di sini P2 itu berapa? P3 berapa, dan juga P4-nya ada berapa? Maka di sini nanti akan dihitung ya. Apalagi di sini ketika teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini adalah untuk tampilan live score yang disajikan ya, seleksi CASN. Ini adalah dibagi berbagai macam sesi. Tentunya kita nggak bisa mengambil kesimpulan kalau misalkan di sini adalah hanya salah satu sesi dari rangkaian kegiatan seleksi dengan cat BKN, teman-teman. Dikarenakan untuk seluruh peserta ini mengikuti seleksi kompetensi, dan berikutnya untuk keputusan finalnya di sini nanti sesuai dengan jadwal, yaitu di sini nanti sebelum pengumuman kelulusan, yaitu di sini nanti setelah teman-teman mengikuti seleksi kompetensi, kemudian mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan jikalau di daerah kita ini mengadakan. Nah selanjutnya di sini di nomor urut jadwal di bagian nomor 13 ini adalah pengolahan nilai seleksi kompetensi. Jadi di bagian tahap pengolahan nilai seleksi kompetensi yang dimulai dari tanggal 30 November sampai dengan tanggal 9 Desember 2023, maka disinilah nanti letaknya, yaitu akan diurutkan ya pengolahan nilai seleksi. Jadi dari perolehan nilai seleksi ini akan diurutkan, yaitu mana saja guru-guru yang termasuk dalam kategori P1, meskipun mereka tidak masuk dalam daftar di sini, maka mereka nanti menggunakan nilai hasil seleksi tahun 2021. Kemudian juga di sini dari P1 ini sesama P1 pun juga akan ada perankingan, yaitu dari perankingan prioritas, apakah THK2, apakah negeri, apakah PPG, ataukah juga swasta. Kalaupun di sini ada kategori yang sama, nanti akan diurutkan perankingan, yaitu dari nilai hasil seleksi tahun 2021. Nah selanjutnya, jika penempatan dari P1 ini sudah selesai, masih ada sisa formasi, maka barulah nanti untuk teman-teman yang P2 dan juga P3 ini akan diberikan penempatan manakala formasinya masih ada. Misalkan di sini di pengolahan hasil seleksi kompetensi tanggal 30 November sampai dengan 4 Desember, P1 itu ternyata misalkan ada 4 misalkan. Nah, kemudian di sini untuk P2 itu ada 2. Nah, otomatis di sini nanti meskipun nilai mereka ini lebih rendah daripada jumlah P3, maka di sini mereka nanti yang akan ditempatkan terlebih dahulu dan akan mendapatkan perankingan yang atas ya, artinya ditempatkan terlebih dahulu. Begitu juga dengan P1 yang jumlahnya ada 4 ini, meskipun nilai mereka ini sangat rendah dikarenakan sudah lulus passing grade, maka mereka akan diurutkan terlebih dahulu, dikarenakan yang pertama itu dilakukan perankingan per kategori. Selanjutnya nanti ada perankingan nilai, teman-teman. Nah selanjutnya misalkan di sini untuk yang 82 ya, 82 dikurangi ini berarti ada 78, kemudian masih ada sisa 76. Masih ada sisa 76, kemudian di sini untuk P3 ini ternyata di sini ada 70, teman-teman. Nah, misalkan di sini P3 ini ada 70, otomatis mereka nanti 70 ini nanti yang akan ditempatkan lebih dahulu. Kemudian yang 6 sisa P4 nanti akan diurutkan. Tentunya kita harus mengetahui juga bahwasanya di sini dari hasil cat BKN ini masih hasil yang sangat mentah ya. Artinya di sini dari seluruh kategori pelamar ini masih tumplek-tumplek menjadi satu, belum dipilah-pilah itu per mapelnya mungkin juga ya. Kalau di sini sudah dipilah-pilah bahasa Inggris.
Kemudian belum dipilah-pilah juga untuk per kategorinya, apakah di sini P2, P3 ataukah juga pelamar umum. Belum dipilah-pilah juga di sini nanti untuk pengkategorian yang lain. Jadi di sini selamat teman-teman yang sudah mendapatkan peringkat terbaik dan juga sudah terbaca serdiknya, dan kita tunggu pengumuman final tanggal 6 sampai dengan 15 Desember.